Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Coba Bapak minta tolong di-on-kan kameranya sebentar untuk Bapak screenshot terlebih dahulu. Boleh? Nah, Rehan lagi di pantai ya. Alpati lagi di hotel tuh. Mbak Im lagi mana Im? Kahfi lagi di mana itu? Lagi di apa? Apa sih film apa sih itu teh? The Hobbit ya. Coba on-kan dulu sebentar. Bapak screenshot dulu. Sekali nanti kalian boleh on-kan lagi. Koneksinya koneksinya melambat. Coba matiin koneksi itu itunya. Ini konek ke itu matiin dulu. Udah. Bentar ya. Koneksinya. Bentar Bapak reload dulu ya. Nah, oke, sip. Sebentar dinyalain dulu kameranya. Yang bisa nyalain kamera. Bapak screenshot dulu sebentar. Oke, 1, 2. Bentar yang tadi belum di save. Bentar. Save dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Nah. Oke, sip. Terima kasih. Kalian boleh nonaktifkan lagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita awali dengan membaca doa. Baik, silakan dibaca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan prinsip-prinsip di fluida ya, yang telah kita pelajari yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Nggak lama sih, hari ini Bapak cuma insight kalian aja, ngasih wawasan kepada kalian bahwa ya bukan berarti kadang kita tuh sikap toleran kita tuh kurang ya. Kemarin rada kesal juga lihat ada yang di pengungsian yang dikasih bantuan dari gereja tapi tulisannya dicabut gitu ya. Nggak usah gitu juga gitu ya. Kita juga tetap toleran kalau mereka ngasih bantu sebagai rasa kemanusiaan. Termasuk juga belajar. Ada kan orang-orang yang belajar kita harus keilmuan muslim saja. Nah, nggak gitu. Kita juga tetap harus belajar ke semua orang gitu. Ambil yang baiknya. Kalau itu kaitannya dengan akidah, kita tetap patuh dengan akidah kita. Tapi kalau itu tidak ada kaitannya dengan akidah, misalnya itu kaitannya dengan cara hidup, dengan pengetahuan umum, kita pelajari. Nah, termasuk yang sekarang kita pelajari, beberapa tokoh yang kita pelajari itu di fisika. Nih, gempa lagi ya. Aduh, gempa lagi nih, kerasa. Lagi mute gini, dededeg. Nah. Oke, ini beberapa, nih udah kelihatan belum layarnya? Sudah Pak. Nah, Sudah Pak. Ini beberapa ilmuwan bukan Islam sebenarnya ini, tapi kita patut belajar juga dari ini. Ada Jacob Bernoulli, Laplace, Isaac Newton, Thomas Bayes, Carl Friedrich Gauss. Nah, ini Gauss ya yang menemukan Gaussian. Yang dari yang tokoh yang ada di materi yang sekarang kita pelajari, yang pertama mungkin kalian tahu Blaise Pascal ya. Nah, tadi Bapak sedikit searching ini tentang benteng Konstantinopel, nanti kita bahas ya. Ini Blaise Pascal ya. Ini bukan, ini Archimedes. Nah, mungkin Bapak belum nyeritain ya Archimedes kenapa dia bisa menemukan
Nah, konsep dia kenapa ada istilah Eureka. Eureka itu pertama kali dicetuskannya oleh Archimedes ya. Jadi ceritanya Archimedes itu adalah penasehat kerajaan. Nah, dia penasehat kerajaan. Suatu hari Archimedes eh, jadi raja itu punya beberapa bongkah emas. Kemudian raja meminta tukang tukang membuat mahkota ya. Mungkin apa ya disebutnya. Jadi minta kepada tukang untuk dibuatkan mahkota. Ternyata setelah dibuatkan mahkota dari bongkahan emas yang sudah dikasih oleh raja, ini dia hidupnya sebelum Masehi ya. Jadi ceritanya ini kerajaan sebelum Masehi, kerajaan Romawi kuno sebelum Masehi. Si mahkota yang sudah jadi itu, raja merasa kayak kok beda ya dengan emas yang saya kasih. Jadi ketika emasnya dikasihkan dengan yang dipakai jadi mahkota kok rasanya beda gitu. Dulu mungkin belum ada timbangan seperti sekarang. Nah, Archimedes karena dia penasehat hukum, dia diminta oleh raja untuk kamu gimana caranya untuk membuktikan kepada saya bahwa emas yang saya kasih tadi misalnya 5 bongkah emas sama dengan mahkota ini. Nah, gimana caranya? Nah, dari situ mikir gimana caranya. Dia kan ilmuwan tapi ya gak secepat itu dapat dapat ilham mungkin ya, gak secepat itu dapat wawasan gitu, dapat pemikiran itu. Idenya tuh gak cepat. Nah, sewaktu-waktu karena dia lelah, dia berusaha untuk menenangkan diri dia dengan cara mandi, ya. Nah, mandi masuk ke bathtub. Nih, makanya kalau kita searching Archimedes ya, ini Bapak pakai tun ya. Itu banyak ya dia digambarkan masuk ke dalam bak mandi. Nah, kenapa seperti itu? Jadi karena dia lelah, dia masuk ke bak mandi. Nah, ketika masuk ke bak mandi, itu ada air yang naik. Jadi ketika Archimedes masuk, ada air yang naik, ada yang tumpah bahkan nih, ada yang tumpah. Terus dia berdiri lagi, masuk lagi. Kok beda gitu ya? Ketika saya berdiri, ketika bendanya nggak dimasukkan, itu airnya turun. Ketika bendanya masuk, itu ada yang naik. Makanya konsep Archimedes itu berbicara tentang bahwa volume benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu sama dengan volume air yang naik. Dari situ, kemudian dia dapat ide itu, dia dapat konsep itu, akhirnya dia senang, dia keliling kota sambil bilang Eureka, Eureka, tanpa dia sadari bahwa dia tuh lupa pakai baju sebenarnya ya. Atau misalnya hanya sehelai. Nah, jadi telanjang tuh keliling kota. Eureka, Eureka, saking senengnya nggak sadar. Nah, akhirnya setelah dia dapat ide tersebut, kemudian dia mencoba mengukur 5 bongkah emas yang tadi dengan mahkota benar atau enggak. Ternyata tidak sama. Akhirnya si tukang itu ternyata korup ya. Akhirnya tukang itu dihukum dan Archimedes dikasih imbalan. Tapi nggak hanya sampai di situ ya, prinsip Archimedes itu banyak. Dia juga membantu raja bisa memindahkan kekuasaannya dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kapal ya. Mungkin jauh sebelum itu Nabi Nuh lebih canggih lagi ya. Mungkin Nabi Nuh udah dapat wahyu dari sana ya. Kalau Archimedes kan dari pemikirannya itu juga sebenarnya dari kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, melalui Archimedes. Nah, ini adalah salah satu tokoh Archimedes di fisika yang saat ini sedang kita pelajari. Nah, konsep ini juga dipelajari oleh Muhammad Al-Fatih ya. Nah, bukan Al-Fatih Abdi ya. Al-Fatih Abdi lagi belajar sekarang. Muhammad Al-Fatih dulu waktu menaklukkan Konstantinopel. Kalau kalian tahu benteng Konstantinopel itu, ini benteng kan tahu ya ceritanya paling sulit untuk ditaklukkan. Kalau ini strukturnya nih kayak gini nih Bapak zoom ya. Nah, strukturnya kayak gini. Ini kelihatan ya? Masih terhubungkah kita? Masih ya? Masih Pak. Oke. Nah, benteng Konstantinopel itu lapisannya banyak. Ini benteng intinya yang ini nih. Ini panjangnya 15 meter. Ini 40 kaki. Mungkin kalian juga udah tahu ceritanya ya. Nah, di sini yang ingin Bapak jelaskan yang ada kaitannya dengan Archimedes itu, yang ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari itu adalah ini nih. Ada genangan air di sini. Ya, yang panjangnya dari sini ke sini nih ada parit ya, di dalamnya ada air. Ini panjangnya 60 meter. Kuda loncat aja nggak nyampe 60 meter.
Kemudian di sini ada air yang tingginya 10 meter. Apa fungsi air ini? Jadi, air ini, gorong-gorong air ini akan disalurkan nih, ada pipa di sini nih, ada sambungan. Nah, jadi ketika orang misalnya ingin menyerang lewat bawah tanah, ya, seenggaknya misalnya dia lewat bawah tanah nih, ngegali di bawah sini. Ketika ngegali di bawah tanah, otomatis air ini akan ke bawah ya. Karena di sini nanti ada lubang, lama-kelamaan air ini akan turun. Kalau air ini turun, atau air ini akan berguncang, ini akan dialirkan ke sini. Jadi berdasarkan prinsip Archimedes dan bejana berhubungan yang kemarin ya, yang kemarin udah belajar bejana berhubungan ya. Jadi kalau ini berkurang, nanti di sini juga berkurang airnya. Nah, ketika berkurang, itulah alarmnya. Alarm bahwa oh ada orang, ada penyusup, sehingga di sini dipanahlah ke sini. Nah, di sini nih dipanah ke sini sehingga susah gitu untuk menjeblos masuk ke benteng ini ya. Ini gambarannya seperti ini. Kalau kalian lihat mungkin Bapak juga belum pernah ke sana tapi kayaknya pengen banget gitu supaya tahu. Nah, ini nih. Nah, ini ada air di sini tuh kayak gini bentuknya ya. Dan ini satu-satunya bisa ditembus oleh peluru yang ini segede gini nih ya. Meriamnya segede gini. Gede banget nih. Nah, seperti itu. Jadi dari sini Muhammad Al-Fatih juga belajar dari Archimedes, belajar dari konsep Archimedes bahwa kalau kita nyerang lewat tanah, ya lewat air ini nggak bisa, kita akan mati. Jadi strateginya juga diuji di sini, gitu ya. Selain juga karena bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, juga karena usaha dan kepintaran beliau, ya, kepintaran Muhammad Al-Fatih. Nah, itulah sekilas lah ya, Bapak ngasih insight ke kalian bahwa di benteng ini, di benteng Konstantinopel, ini juga ada prinsip, nah nih ya, kayak gini, prinsip Archimedes yang saat ini sedang kita pelajari. Nah, nanti sebenarnya di SMA kalian juga akan, tokohnya sebenarnya kalau di materi ini, di bab ini tuh ada 3. Pertama ada Blaise Pascal yang tadi yang awal, yang sebelumnya udah pernah Bapak jelasin, dia penemu kalkulator pertama. Terus Archimedes, dan satu lagi adalah Jacob Bernoulli. Nah, ini Jacob Bernoulli. Ini dia menemukan prinsip tentang terbang. Jadi bahwa gaya angkat, nah nanti itu sebenarnya dipelajarinya di SMA ya. Nah, di SMA lebih dalamnya di SMA, cuma Bapak jelasin dulu sedikit bahwa prinsip terbang pertama kali, walaupun dia juga sebenarnya belajar bukan dari mana-mana, dia belajar dari ilmuwan muslim juga. Kalian tahu kan ilmuwan muslim pertama kali yang terbang itu kan bukan dari wing bersaudara. Ada istilahnya, ada yang menemukan pesawat pertama atau yang terbang pertama kali, ada yang kembar bersaudara itu siapa namanya lupa ya. Nah, bukan dari itu sebenarnya ilmuwan muslim nih. Namanya tuh siapa ya? Ilmuwan muslim yang pertama kali terbang, nanti kalian bisa searching. Itu Jacob Bernoulli juga belajar dari sana. Akhirnya muncullah prinsip Bernoulli yang bisa mengangkat kita terbang gitu ya. Jadi terbang itu bukan pakai mesin jet aja. Jadi mesin jet kan hanya membantu supaya bergerak maju ke depan dengan cepat. Nah, di situ ada gaya angkat udara. Jadi keangkatnya sama udara si pesawat itu. Nah, 3 tokoh yang tadi, nah kalau langsung aja ke tugasnya ya. Nah, 3 tokoh yang tadi Bapak sudah siapin di mana ya? Nah, ini tokoh yang tadi. Nah, ada Blaise Pascal, ada Archimedes, dan Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli, bukan Jacob Bernoulli, sorry. Daniel Bernoulli, ini orangnya ya. Rata-rata orang dulu kayak gini ya, gondrong-gondrongnya kayak gini nih. Mungkin nanti Al-Fatih pengen digondrongin kayak gini nih, kuncir gitu ya. Nah, tugas kalian hari ini cukup menyelesaikan ini ya, jigsaw puzzle. Ada yang udah mengerjakan? Langsung aja to the point. Akmal, tumben mengerjakan cepet, yang gitu kan lama. Nah, puzzle ya. Oke, silakan nanti di petunjuknya, tidak ada petunjuk apa-apa, tinggal dimainkan aja ini. Aduh, harus login dulu. Bapak tampilinnya pakai yang ini aja ya. Nah, ini preview. Nah, nih kayak gini. Ini tinggal kalian susun aja menjadi gambar yang utuh kayak gini. Setelah itu selesai. Udah, itu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanya dulu?
Itu aja sih hari ini Bapak cuma ingin ngasih insight ke kalian tentang yang kita pelajari itu ada manfaatnya di kehidupan kita. Mungkin nanti kalian salah satunya penemu apa gitu ya. Amin, mudah-mudahan kita doakan. Oke, ini kita balik lagi ke Meet. Pendidikan presentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Cukup? Oke, terima kasih Pak. untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Seperti biasa, absen akan ditentukan berdasarkan tugas ya. Jadi tugas yang udah masuk itu akan Bapak hadirkan. Kalau tugas yang belum masuk, kalau misalnya kalian izin atau apa, silahkan kabarin aja. Tidak bisa mengerjakan hari ini, kabarin ke Bapak Japri. Kenapa? Oke, itu aja. Stay safe di rumah. Hati-hati yang di Cianjur di sini siapa aja yang orang Cianjur ya? Hadir Pak, hadir. Oh, Rean orang Cianjur. Rean di mana Cianjur Rean? Di Pasirayam Pak. Ah, Pasirayam. Kerasa nggak tadi gempa? Saya mah lagi di Cianjur Selatan. Oh, lagi di Cianjur Selatan sekarang. Tadi pas lagi Bapak meet tadi itu ada kerasa dikit. Lini namanya. Lininya banyak ya terus-terusan. Ini juga Bapak tidurnya di dekat pintu keluar. Jadi siapa tahu ada gempa susulan lari. Kita harus menyelamatkan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba. Itu Baim kayaknya lagi mau nyoba main itu. Ya Im ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh meninggalkan. Mas Pak. Terima kasih Pak. Ya.